Terus Nam. Nah, pakai mic Bu supaya kedengeran. Adapun orang-orang yang sengsara, maka ia berada di dalam neraka. Oke, terus? Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Terus? Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi. Selama masih ada apa? Langit dan bumi. Detik ini ada langit dan bumi, ada nggak? Ada. Berarti neraka udah ada belum? Ada. Ciri-ciri orang di neraka gimana tadi? Tapi yang lagi di GBK lari beda cerita ya. Bukan berarti yang di GBK semua neraka, bukan. Tadi malam juga para pemain bola di neraka, bukan itu. Paham ya? Lanjut Bu. Kecuali jika Tuhan Tahan. Ibu ketika napas enak nggak? Enak. Nah, sok lanjut dulu Bu. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sesungguhnya Tuhanmu adalah melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Oke, berikutnya kebalikannya. Adapun orang-orang yang berbahagia. Tahan, orang-orang yang apa? Berbahagia. Nah, lanjut. Maka ia berada di dalam surga. Berada di mana? Surga. Jadi teman-teman kalau lagi happy, berarti lagi ada di mana? Di surga. Ya udah dicek aja sehari-hari banyak happy-nya, banyak julidnya gitu aja. Jangan sampai tiap hari julid, kesel, benci, iri, dengki. Berarti kalau dia lagi banyak kesel, benci, iri, dengki, terus doa, ya Allah, lagi kesel nih, semoga aku masuk surga. Ya nggak bisa, kamu udah di neraka. Atau ya Allah, semoga aku jangan masuk neraka. Udah gitu. Artinya kalau kita bahagia di dunia, kita sudah merasakan surga gitu ya Pak? Nah itu kata Quran kayak gimana? Lanjut Bu ayatnya. Ibu masih nyari yang nanti ah? Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi. Udah ada belum sekarang langit dan bumi? Ada. Berarti kalau ibu happy sekarang, ibu lagi ada di mana? Di surga. Nah gitu. Kalau ibu lagi di mana? Nah gitu. Berarti tidak menunggu kita ada kematian dulu ya Pak? Ya itu mah urusan nanti aja. Ibu pengen uang sekarang atau nanti? Sekarang. Mending ibu pengen punya banyak uang abis mati atau sekarang? Sekarang. Ya udah. Karena uang bisa dibawa mati. Karena uang emang nggak bisa dibawa mati. Karena emang untuk hidup. Ya gitu intinya. Awas nih. Oke. Maaf ya, ini kadang-kadang orang religius yang agak malas-malas sedikit tuh punya celotnya gini, uang tuh nggak usah lah, karena uang nggak bisa dibawa mati. Padahal dia emang malas kerja aja sih. Ya emang uang nggak bisa dibawa mati karena emang uang untuk hidup, bukan untuk mati. Tapi kalau pertanyaan saya, pengen punya uang abis mati atau waktu hidup? Kenapa? Karena hidup itu sekarang. Jadi pengen surga yang mana? Sekarang atau nanti? Pengen neraka yang mana? Nanti. Ya jangan pengen lah kalau neraka ya. Itu suka aneh-aneh aja. Tapi boleh kok ya. Nih. Kita latihan mikir ya. Teman-teman kalau pikiran yang nggak panjang, cepat masuk neraka aja. Ciri-ciri orang yang cepat masuk neraka itu cepat menilai. Begitu ngeliat dikit langsung nilai. Tar dulu. Mending tanya dulu, konfirmasi dulu daripada menilai. Orang yang cepat menilai itu banyak nggak enak di sininya nih. Habis itu nggak konfirmasi lagi. Ini sampai sini oke nggak? Oke. Ini kira-kira lagi dalam bahagia nggak? Bahagia. Berarti lagi di mana sekarang? Surga. Urusan pulang dari sini bete lagi, sok aja ke neraka masing-masing silahkan. Ya. Nggak ikut-ikutan. Sampai sini oke? Oke. Contoh. Ulang. Jadi surga dan neraka pun kata kuncinya bukan pada kemasan, tapi pada dirimu. Kemasan itu namanya jasad, Bu, Pak. Nilai itu namanya jiwa. Jadi surga ada di jasad atau ada di jiwa? Jiwa. Neraka ada di jasad atau ada di jiwa? Jiwa. Sakit ada di jasad atau di jiwa? Jiwa. Semua dua-duanya iya, tapi yang memiliki kualitasnya adalah jiwa. Contoh. Pernah dicabut jiwanya nggak sama Allah?
Belum. Nah, mulai ini kalau Asbun gini nih, nggak mikir dulu, nggak dipikir dulu tuh, belum aja udah. Tadi malam sebelum gitu, ada gini-gini nggak? Iya. Ya, Ada? Ada. Itu ciri-ciri ngantuk nggak? Iya, ngantuk berkah bukan? Siapa di sini yang lupa bahwa ngantuk itu anugerah rezeki besar? Siapa yang lupa? Lupa udah pastilah. Sok buka surat 8 ayat 11 mempengingat. 8 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk. Ketika Allah membuat kamu apa? Mengantuk. Nah, lanjut. Untuk memberi ketentraman darinya. Untuk memberi apa? Berarti ngantuk rezeki bukan? Rezeki. Nah, teman-teman, sorry ya. Kita suka kadang lupa bahwa kita bisa ngantuk. Top. Karena kenapa? Orang yang jiwanya nggak beres, dia pasti susah ngantuk. Betul. Betul. Banyak utang. Nah, banyak utang, benar. Pak nanti bilang ya, utangnya berapa ya? Nah, bilang aja. Maaf orang gelisah. Oh, gelisah. Kalau sholat Jumat ngantuk itu rezeki apa, Pak? Nah, kalau sholat, nah, ini bagus bertanya. Kalau sholat Jumat ngantuk itu rezeki apa? Itu namanya ngantukan, beda. Beda. Dan emang sholat Jumat itu area terbaik untuk tidur sih. Nah, apalagi yang ceramahnya teriak-teriak sambil ngejelek-jelekin orang gitu misalnya ya. Kenapa? Terawih? Iya, nggak apa-apa sih. Tapi nggak, maksud saya gini, ngantuk itu adalah rezeki besar karena kenapa? Dibayangin kalau dunia nggak ada ngantuk, waduh. Sakit terus. Lah, jalanan nggak ada yang beres dong, benar nggak? Orang kalau lagi nyetir nggak ada ngantuk tiba-tiba tidur, bahaya nggak? Bahaya. Nah gitu. Makanya nanti kita akan ngerti bahwa semakin orang betah di surga, semakin dia melihat segala sesuatu yang dianggap nggak penting, tapi bisa melihat kebersyukuran yang dalam tentang itu. Kita banyak mengeluh tentang dia gini, tapi lupa bersyukur tentang aku masih bisa ngerasain ngantuk dan bobo. Nanti Allah bilang di Ar-Rahman, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan? Betul nggak? Sama ngantuk aja kamu nggak bersyukur gitu. Ya. Dah, ya, loncat nih 39 ayat 42. Lanjut 39 Az-Zumar ayat 42. Hati aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Ketika dia apa? Tidur. Berarti tidur itu tuh nyawa tuh sebetulnya dalam bahasa Arabnya disebut nafs. Nafs itu artinya jiwa. Berarti waktu bobo jiwa kita digenggam Allah nggak? Iya. Dalam artian jiwa kita off gitu ya kira-kira. Iya. Berarti kesulitan, penderitaan itu indikator rasanya ada di jasad atau ada di jiwa? Jiwa. Contoh. Ada yang pernah sakit gigi nggak? Ada. Begitu sakit gigi ketiduran. Kerasa nggak sakit giginya? Enggak. Kenapa? Jiwanya off. Sedih ditinggalin temen misalnya. Atau apa sedih deh? Ketiduran. Sedih kerasa nggak? Enggak. Berarti derita, bahagia, happy, nggak happy, sedih, kualitas semua konteksnya ada pada jiwa. Berarti surga ada di mana? Jiwa. Neraka ada di mana? Jiwa. Maka jiwa yang bahagia namanya jiwa yang sengsara namanya neraka. Nah, supaya ada di bahagia terus, jadilah orang Nah, gitu maksudnya. Amin. Nah, gitu. Utang lunas, Pak. Yang penting, bener Pak, bener. Yang penting utang lunas aja ya. Iya. Bener. Sip. Rajin sholat bikin utang lunas nggak? Belum tentu. Kalau nggak kerja, bener nggak? Tapi kerja tanpa sholat, tanpa ketenangan hati juga nggak beres gitu. Sip ya. Oke ya. Nah jadi Bu tadi mau ngomongin fidyah mau dibayar langsung atau enggak itu teknis lah. Tapi yang terpenting kata kuncinya adalah kita mau mampu menuju derajat takwa atau tidak gitu. Oke? Sip ya. Terakhir nih. Sebelum kita diskusi. Nanti habis ini kalau ada pertanyaan boleh, kalau nggak ada pertanyaan saya yang nanya lagi. Dah, terakhir. Sekarang saya tanya teman-teman.
Puasa berarti jembatan atau titik sampai? Jembatan. Sholat jembatan titik sampai? Jembatan. Umroh, haji, Jembatan. kurban. Jembatan. Ini semua adalah Jembatan. titik sampainya apa? Udah nggak ada lagi. Amin. Dah pinter lah, dah top. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari tadi tuh mau ngomong ini aja sih gitu. Nah sekarang gimana menjaga ketakwaan? Balik lagi surat 3, 133 silakan. Ya ini nggak boleh lupa kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Tahan. Nomor 1, segera memohon Ampun. Ampun. Ini nomor 1 nih. Jadi kalau ada apa-apa cepat nggak? Kembali. Segera memohon Ampunan. Tahu dikit gini nggak beres, set, langsung balik. Jadi nomor 1 adalah dan bersegera. Jadi jangan dilama-lama ini. Begitu habis ngegosip, aduh ngegosip, dah balik lagi. Aduh tadi julid, balik lagi. Sip ya. Jadi nomor 1 jangan lupa wasari'u magfiroh, segeralah memohon ampun. Lanjut. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang disediakan bagi orang yang apa? Bertakwa. Siapa itu? Yaitu, lanjut Bu. Nomor 2. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Tahan dulu. Jadi nomor 1 kamu segera mohon ampun. Yang kedua jangan lupa infak. Infak itu apa? Membelanjakan atau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Berarti kalau orang nggak punya uang boleh infak pakai tenaga nggak? Boleh. Boleh. Boleh infak pakai waktu nggak? Boleh. Boleh. Lakukanlah sesuai dengan kesanggupanmu masing-masing. Tapi jangan lupa untuk berinfak. Jadi kalau orang berinfak, tipikal orang pelit nggak? Enggak. Jadi orang yang takwa nomor 2 adalah orang yang tidak pelit. Udah gitu. Iya. Buntut kasiran. Buntut kasiran, benar. Benar, Pak. Benar. Buntut kasiran nanti dijelasin Pak ya. Siap Pak. Senang petar di belakang. Pakai waktu. Oke? Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi pelit? Ada. Berarti takwa nggak dia? Enggak. Sholat rajin tapi nggak mau nolong orang. Sholat rajin tapi nggak ngebantu orang. Nggak takwa dia. Makanya teman-teman tidak makan siang waktu puasa bukan disuruh haus lapar, bukan. Kamu punya hak makan tapi kamu nggak ambil. Hak makannya dikasihin ke fakir miskin. Itu baru puasa. Makanya orang yang puasa tuh, maaf nih ya, ini kebanyakan nih, begitu sahur bangunnya aja langsung, nanti buka pakai apa ya? Udah pastilah, itu udah pasti nggak beriman lah, udahlah. Nah, soalnya dia cuma mikirin makan, mikirin cuman nanti makan, menjamat akhir makan siang-siang nggak makan sih, tapi nanti malam double gitu. Tapi kalau orang yang udah beriman menuju takwa, begitu bangun habis sahur, jatah makan siang nanti dikasihin ke fakir miskin mana ya? Karena aku hari ini nggak makan siang dan saya mau ngasih makan siang ini untuk fakir miskin. Top nggak? Top. Yang gini banyak atau dikit? Dikit udah jelas lah. Makanya di Al-Quran sedikit dari kamu yang mengerti. Karena dipikir puasa itu cuma nggak makan nggak minum gitu. Oke? Jadi nomor 1 tadi apa? Segera mohon ampun. Yang kedua, jadilah orang yang tidak pelit atau berinfak baik lapang maupun sempit. Lanjut Bu, nomor 3. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, nih menahan amarah. Ayo, ada nggak orang yang rajin sholat, kerjaannya ngamuk mulu? Ada. Berarti kalau ada yang lagi sholat terus ngamuk, menahan amarah, gitu. Oke, lanjut Bu. 4. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Ada nggak yang susah maafin di sini? Ada. Padahal udah puasa mau selesai. Berarti kalau kamu sulit memaafkan orang lain dan kamu rajin puasa, puasamu tidak membuat kamu bisa maafin orang lain. Berarti kamu cuma nahan haus dan lapar. Betul nggak? Betul. Terakhir nomor 5.
Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, ujungnya muhsinin berbuat baik. Lanjut, dan apabila, lanjut berikutnya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah. Jadi balik lagi nggak segera tadi? Iya, terus. Lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Nomor 6 adalah mohon ampun. Lanjut. Dan siapa lagi? Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah gitu. Yuk teman-teman. Taubat. Satu, kalau ada sesuatu yang kira-kira nggak oke, lagi di neraka, segera memohon ampunan. Sadar. Yang kedua, jangan lupa bermanfaat. Yang ketiga, jangan lupa kontrol amarah. Yang keempat, jangan lupa banyak-banyak memaafkan. Sehingga 1, 2, 3, dan 4 akan membawa kita untuk selalu mau berbuat kebaikan. Dan yang paling terpenting, jangan lupa selalu mohon balik lagi ke sini. Oke? Sip? Jadi sekali lagi, sholat, puasa, umroh, haji, dan lain-lain, target akhirnya cuma 5 poin ini aja. Karena kalau 5 poin ini nggak terjadi, berarti jauh dari orang takwa. Kalau tidak takwa, berarti dia lagi ada di neraka. Nah gitu. Nggak memaafkan, berat di sini. Orangnya udah nggak ada, masih kepikiran di sini. Ya, maka kebencian tidak terletak pada orangnya, tapi terletak pada hatimu. Kedengkian bukan orangnya, tapi terletak pada hatimu. Maka kata kunci dari semuanya adalah selalu bagaimana kita membersihkan hati. Sip. Oke. Jadi tadi mau tentang fidyah, mau tentang gosip, mau tentang apa, sok direnunginnya ke sini sekarang. Aku ngomong nggak pakai amarah nggak nih, benci nggak? Berarti aku ngomong lagi di neraka gitu. Sesering mungkin teman-teman ibu bapak dicek lagi di neraka, di surga ya, sok dicek. Begitu lagi, aduh neraka nih. Diam dulu bentar, tarik nafas pelan, relax. Saat relax baru ngomong, saat relax baru cerita. Jangan mengambil keputusan di neraka. Karena kenapa? Ketika kita lagi di neraka, goyah, emosinya nggak bagus, pemikiran kita nggak jelas. Maka kalau kita lagi ada di neraka, diam dulu, santai sampai nanti tengah udah di surga baru ngomong. Udah di surga baru ngambil keputusan. Karena banyak keputusan yang tidak tepat saat diambil ketika emosinya ada di neraka gitu kira-kira. Oke? Masuk akal nggak nih? Masuk akal. Paham nggak? Paham. Puyeng nggak? Puyeng. Bagus ya. Iya. Saya semangat. Semangat Pak ya. Mantap Pak. Insyaallah masuk. Ya, soalnya kalau saya dongeng terus ngantuk semua jam-jam segini ya. Jangan sampai ngantuk. Jangan sampai. Teman-teman ada manfaat nggak pertemuan kita? Ada Pak. Ini udah asar, kayaknya sebentar lagi kita penutupan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau nggak ada, saya minta 3 orang dapat pelajaran apa hari ini? Apa sih yang aku dapatkan? Apa sih yang aku terima yang kayaknya aku dapat banget gitu? Silakan. Dari ibu dulu deh. Tadi kan nanya, ibu dapat apa bu? Nanti ibu tunjuk satu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, jangan manggil Ustadz lah, Abu aja. Oh iya, Ya. Abu. Alhamdulillah dari pengajian ini saya merasa mendapat manfaat. Untuk saya pribadi adalah selama mendengarkan kajian ini saya jadi mengulas permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Terus insya Allah saya ingin memaafkan dan insya Allah pulang dari sini saya akan minta maaf duluan kepada orang tersebut, walaupun mungkin dia tidak menyadari permasalahan di antara kami. Kedua, terima kasih, saya merasa mendapat kebaikan dari sakit yang Allah beri kepada saya saat ini. Insya Allah. Dan ketiga,
saya akan belajar untuk menjadi orang yang takwa insya Allah. Terima kasih. Boleh tepuk tangan nggak? Ini keren banget nih. Pulang udah langsung pengen ke surga berarti Bu ya. Karena saat Ibu memaafkan pasti lepas. Ingat, memaafkan bukan berarti dia layak untuk dimaafkan, tapi aku layak untuk bahagia. Titik. Karena memaafkan bukan urusan dia, tapi aku melepaskan kebencian. Terima kasih. Sekali lagi boleh tepuk tangan, keren banget Bu. Keren banget. Top. Ibu boleh tunjuk satu, siapa aja? Monggo. Ya, boleh. Siapa aja Ibu tunjuk? Ya, dapat apa? Insight-nya apa gitu. Terima kasih Pak. Saya tadi agak terlambat, jadi saya nggak tahu depannya seperti apa ya. Tapi yang saya dapat hari ini adalah saya bisa memahami dan merasakan arti surga dan neraka nih Pak. Mantap. Jadi kalau Mantap. iya, gitu jadi Iya. saya bisa pada saat saya di rumah itu ada tekanan, ini saya di neraka ternyata gitu loh Bu. Betul Ya, Bu. jadi saya pengen happy aja dalam hidup ini. Wah keren. Mantap. Mantap Bu. Keren banget. Ya, saya bisa masuk surga terus. Wih keren. Mantap. Mantap Bu. Wah keren. Alhamdulillah. Amin. Sekali lagi boleh tepuk tangan, keren banget. Pak boleh Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih banyak, terutama sama Abu. Saya di hari ini hari Selasa, hari Rabu, dan saya sikapi dan saya di dalam pikiran saya, hati saya mendengar tausiah Abu sangat menyentuh. Karena saya hidup ini kalau tidak mendengar tausiah seperti ini, saya tidak ada jalan untuk buat baik ke teman kita, ke orang tua, ke semua. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga pulang utang lunas Pak. Amin. Amin. Alhamdulillah. Oke, saya rasa cukup ya. Teman-teman, semoga sekali lagi ini setidaknya mengisi ending-ending Ramadan ini. Dan yang paling terpenting lagi, kita terus latihan bertakwa, nggak ada lagi. Amin. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya minta maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa lebih baik, dan yang terpenting insya Allah kita Idul Fitri kembali ke fitrah, diridhoi, dan kita semua menuju kepada ketakwaan yang paripurna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abu, dan kita akhiri acara hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang ingin foto bersama, Ustadz berkenan? Yuk. Siapa? Mungkin dibagi dua kali sesi yang laki sama ibu. Oh, satu ini. Oh, yuk biar bareng. Oh, berarti gini aja, duduk di sini. Duduk di sini ngadep ke sini.